3, 2, 1, action. Sejarah Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta, juga dikenal sebagai Old Batavia, adalah kawasan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan panjang kota Jakarta sejak era kolonial. Dengan bangunan-bangunan bergaya arsitektur Eropa dan nilai sejarah yang mendalam, Kota Tua menjadi destinasi wisata budaya yang menarik sekaligus pusat pembelajaran sejarah bangsa. Kota Tua Jakarta berawal dari pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah sejak abad ke-12. Pelabuhan ini kemudian menjadi incaran bangsa Eropa termasuk Portugis dan Belanda karena letaknya yang strategis. Pada tahun 1619, VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda merebut Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Batavia. Di bawah kendali Belanda, Batavia berkembang menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan militer di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Widiosumbehi dengan NIM 24010255162. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya sedang berada di Museum Fathahillah, tepatnya di Kota Tua, Jakarta Pusat. Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta yang lebih dikenal sebagai Museum Fathahillah merupakan salah satu ikon utama di kawasan Kota Tua Jakarta. Museum ini menempati bekas gedung Balai Kota Batavia yang berdiri megah di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Bangunan berarsitektur klasik ini memiliki luas lebih dari 1.300 meter persegi dan menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Jakarta dari masa prasejarah hingga era kemerdekaan Indonesia. Sejarah gedung ini bermula pada tahun 1620 ketika Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon membangun balai kota pertama di tepi timur Kali Besar. Namun, bangunan tersebut hanya bertahan 6 tahun sebelum dibongkar akibat serangan pasukan Sultan Agung pada tahun 1626. Balai kota yang kedua kemudian didirikan pada tahun 1627 di lokasi yang sekarang menjadi Taman Fathahillah. Namun juga mengalami kerusakan akibat kondisi tanah yang labil dan beratnya struktur bangunan. Pada tahun 1707, Gubernur Jenderal Johan van Horn memerintahkan pembangunan ulang balai kota yang lebih representatif. Proses pembangunan berlangsung hingga tahun 1710 dan diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Selama 2 abad berikutnya, gedung ini digunakan sebagai pusat administrasi pemerintahan VOC dan pemerintahan kolonial Belanda, yang berfungsi sebagai juga untuk pengadilan, kantor catatan sipil, dan tempat ibadah warga. Memasuki abad ke-20, seiring perluasan wilayah Batavia, fungsi balai kota mulai berkurang dan aktivitas pemerintahan dipindahkan. Gedung ini sempat digunakan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, kantor logistik Dai Nippon pada masa pendudukan Jepang, hingga markas Komando Militer Kota 1 yang kemudian menjadi Kodim 0503 Jakarta Barat pada era awal kemerdekaan. Gagasan menjadi gedung ini sebagai museum sejarah muncul pada tahun 1930-an ketika Yayasan Oud Batavia didirikan untuk mengumpulkan benda-benda bersejarah Batavia. Namun, baru pada tahun 1968, gedung balai kota diserahkan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta setelah melalui proses revitalisasi. Pada tanggal 30 Maret 1974, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung ini sebagai Museum Sejarah Jakarta. Kini Museum Sejarah Jakarta menyimpan ribuan koleksi yang merekam perjalanan panjang kota Jakarta, mulai dari masa prasejarah, masa pendirian Jayakarta pada tahun 1527, era koloni Belanda, hingga masa kemerdekaan. Museum ini tidak hanya menjadi pusat edukasi sejarah, tetapi juga destinasi wisata budaya yang memperkaya kawasan Kota Tua Jakarta dengan nuansa masa lalu yang kental.
Ganesha adalah bagian lain dari keluarga inti Siwa dan Uma atau Parwati atau Durga. Nah, dia ini adalah anak laki-laki yang berkepala gajah dibentuk dengan kekuatan ibunya. Menurut mitologinya, kepala gajah tersebut berasal dari kesalahpahaman antara Siwa dan istrinya. Ketika Ganesha menjaga jalan ke tempat mandi ibunya, Siwa yang belum pernah melihat Ganesha sebelumnya mengira dia sebagai penyusup. Siwa memenggal kepalanya. Setelah istrinya menjelaskan, Siwa mengganti kepalanya yang terpegal dengan kepala seekor gajah yang kebetulan lewat. Arca-arca Ganesha yang ditemukan di Pulau Jawa biasanya bersama dalam satu set dengan Siwa, Durga, dan Mahaguru. Maka dari itu terdapat kemungkinan bahwa Ganesha ini juga merupakan bagian dari sebuah set. Penanggalan kronologis yang lebih akurat dari arca ini belum diteliti lebih lanjut. Nah, diduganya karena arca Ganesha ini berasal dari masa kerajaan Sunda. Nah, ini merupakan benda-benda prasejarah yang berasal dari zaman Neolitikum yang terdiri dari kapak beliung dan belicung, serpihan batu, bandul jala, dan kapak logam. Nah, serpihan batu ini merupakan serpihan-serpihan sisa dari hasil pembuatan kapak beliung ataupun kapak persegi. Dahulu saat penggalian ini ditemukan batu serpihan, dan kemudian para sejarawan dan ahli arkeolog berkesimpulan bahwa letak posisi tersebut merupakan bengkel dari pembuatan kapak tersebut. Nah, di sini terdapat miniatur kursi panjang. Di sini juga terdapat miniatur kursi. Setelah itu di sini ada kotak penyimpanan. Lalu ada wadah timbangan beras. Di sini juga ada alat ukur bahan bangunan. Lalu ada batu timbangan. Ada alat ukur bata. Dan yang terakhir ada alat ukur genteng. Hindia Belanda di Kastil Batavia, dibuat pada abad ke-18 dengan detil ukiran yang sangat indah. Nah, pada bagian atasnya terdapat 6 lambang kota yang berbentuk triosi, sedangkan satu lambang di tengah merupakan lambang dari kota Batavia. Bagian tengah sekat berhias ukiran seorang kesatria yang memegang perisai berhiaskan kepala Medusa yang buruk rupa. Nah, di sini terdapat lukisan Van der Para, lukisan yang menggambarkan sosok Petrus Albert